Nah, perhatikan. Sudah semangat semuanya hari ini? Sudah semangat semuanya? Nah, anak-anakku, ibu mau tanya, siapa di sini yang suka baca buku? Wah, banyak ternyata ya yang suka baca buku ya. Apa saja buku yang kalian baca? Ya, apa? Matematika, bagus, pintar. Komik, ya, Irfan. Matematika, yang ada novel dan buku cerita anak. Wah, bagus, pintar. Ya, Abida. Buku novel, yang ada matematika. Siapa? Bahasa Indonesia, pintar. Terus, Jessica, buku cerita, Nabila. Buku IPA, wah, bagus. Lagi, kalian komik, ada lagi? Ada yang suka buku bacaan, ada yang suka buku cerita. Nah, ibu mau tanya, semua buku yang kalian baca itu merupakan fakta semua atau bagaimana? Tidak. Kenapa nggak ada? Oh, ada yang dari imajinasi, dari penuh. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Ya. Nah, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks fiksi dan non fiksi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perbedaan teks fiksi dan non fiksi. Nah, bagus. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, Berbicara dengan sopan kepada guru atau orang lain. berbicara dengan sopan kepada guru dan yang lain. Bagus, Kalita. Yang kedua, Nada, Mendengarkan penjelasan guru. mendengarkan penjelasan guru. Ya, yang lain, Iva, aktif di kelas kita. Ayo. Apa lagi? Tidak berkata kotor, pintar lagi. Aktif berdiskusi dalam kelompok. Ya, itu merupakan kesepakatan kelas kita. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan. Iva akan memberikan ini penjelasan tentang fiksi dan non fiksi. Perhatikan. Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi
Agustus 1900. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Ya, menggunakan bahasa denotatif. Itu apa? Itu menggunakan makna yang sebenarnya. Yang terakhir, cicilan terakhir. Memberikan ide baru atau pengembangan dan penyempurnaan ide sebelumnya. Ya, memberikan ide baru atau pengembangan dan penyempurnaan pada ide sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini ya. Agustus 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Setelah kembali ke Jakarta dari dinas Depok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah Perwira Jepang Laksmana Tadashi Maeda. Seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Miyoshi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, para pemuda sudah menunggu hasil dari perundingan mereka. Ketika mereka berangkat menuju tempatnya seorang tokoh angkatan Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda itu mengapa rumah itu menjadi penting? Sebab kalau dia ada di rumah Tadashi Maeda, maka angkatan darat Jepang tidak akan berani mengganggu. Soekarno, Hatta, Sayuti, Soebarjo, dan Soekarni pergi ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat dua ayat. Dua ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Teks itu dibuat di rumahnya Tadashi Maeda, ditulis oleh Soekarno, kemudian di situ hasil beberapa orang, ya, kemudian dikasih tangan, silakan itu teks yang pertama itu di situ wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang, tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu tidak berani tanda tangan. Lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu tim itu persiapan itu dijamin mesin ketik oleh sekretaris dari Maeda. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Setelah Bung Hatta datang, rumah
upacara dimulai. yang di pegang dengan di rumah Soekarno dengan persiapan yang sangat minim karena itu yang berbeda terpaksa diambilkan jadi rumahnya Soekarno posisinya itu yang ada unsur yang tidak mereka untuk pemerintahan itu tidak mereka ya, kalau sekarang itu yang pidato itu sudah tinggal beberapa tahun kemudian di tahun kira-kira tahun 51 di kami bangsa yang ini merupakan Indonesia. Pada awalnya, Sulastri Karma Trimurti atau SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun dirinya menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sulento Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta yang dibantu oleh Aizubur. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Satu momen yang paling penting dari proklamasi itu adalah kami mengakukan dalam teks itu adalah kami bangsa Indonesia. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan adanya kalimat itu berarti kami bukan lagi bangsa. Ini penting. Lalu mungkin dalam pemerintahan hal-hal yang mengenai dan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Langsung aja begitu merdeka otomatis kita tidak tahu semua itu milik bangsa baru yang namanya Indonesia. Kumandang proklamasi, sebuah titik balik Indonesia menjadi bangsa merdeka. Nah sekarang kita bandingkan dengan video yang kedua. Seri Kancil, Persahabatan Bebek dan Tupai. Hari ini terasa sangat teduh. Gemercik air terjun menambah asri suasana hutan Tiongkok. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk Desi Bebek dan Koko Tupai. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat. Selamat pagi Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Ih, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Dengar, sekarang hujan air sedang rangun-rangunnya. Apakah kamu mau jamu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti segar sekali dinikmati jika sedang panas-panas begini. Sayangnya, pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai di pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Kayaknya kalau meminta pendapat Kancil, dia pasti punya ide bagus, Lunas. Ide bagus? Yuk kok, kita temui si Kancil. Oke, dia pasti mau membantu. Tak lama, Desi Bebek dan Koko Tupai pun menemui Kancil. Selamat pagi, Kancil. Sudah sarapan? Selamat pagi Koko, selamat pagi Desi. Tumben nih, pagi-pagi sudah kesini. Ada yang bisa aku bantu? Kami butuh pendapatmu, Kancil. Kami berdua hendak memanen jambu air yang ada di seberang sungai. Sekarang sedang ranum-ranumnya. Namun, kami memiliki kendala. Kami tidak bisa menyeberangi sungai. Tupai terlalu kecil untuk menyeberang. Sedang aku tak berani karena arus terlalu deras. Terlebih, aku tidak bisa
punya saran untuk kami? Sebenarnya aku punya ide. Desi, ajaklah teman-teman bebekmu ke tepian sungai. Teman-temanku, baiklah, akan kuajak mereka ke tepian sungai. Kira-kira buat apa harus mengajak teman-temanku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Meskipun bingung, Bebek dan Tupai menuruti permintaan si kancil. Beberapa saat kemudian, kancil, Tupai, dan para bebek sudah berada di tepi sungai. Nah, sekarang para bebek masuklah ke dalam sungai dan berjajarlah dengan saling berpegangan. Para bebek menuruti perintah kancil. Dengan hati-hati, mereka berjejer selebar sungai. Nah, Koko, sekarang kamu mempunyai jembatan. Lompatilah untuk para bebek untuk menyeberang. Ah, benar juga. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jamu untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya, Bebek. Aku akan mengambilkan jamunya untuk kalian semua. Dengan badan kecilnya, Koko Tupai memanjat pohon jamu dengan lincah. Wah, ini benar-benar segar. Pilihlah yang bagus-bagus, Koko. Sudah kupilihkan yang bagus-bagus nih. Kalian tangkap ya. Petik lagi, Koko. Ah, siap. Seri Kancil, persahabatan sudah lama bersahabat. Selamat pagi, Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Ih, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Dengar, sekarang buah jambu air sedang ranum-ranumnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti sedang sekali dinikmati jika sedang panas-panas begini. Sayangnya, pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai di pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Bagaimana kalau meminta pendapat kancil? Dia pasti punya ide bagus, Lunas. Ide bagus? Yuk, kok kita temui si kancil. Oke, dia pasti mau membantu. Tak lama, Desi Bebek dan Koko Tupai pun menemui kancil. Selamat pagi, Kancil. Sedang sarapan? Selamat pagi Koko, selamat pagi Desi. Tumben nih, pagi-pagi sudah kesini. Ada yang bisa aku bantu? Kami butuh pendapatmu, Kancil. Kami berdua hendak memanen jambu air yang ada di seberang sungai. Sekarang sedang ranum-ranumnya. Namun, kami memiliki kendala. Kami tidak bisa menyeberangi sungai. Tupai terlalu kecil untuk menyeberang. Sedang aku tak berani karena arus terlalu deras. Terlebih, aku tidak bisa memanjat. Apakah kamu punya saran untuk kami? Sebenarnya aku punya ide. Desi, ajaklah teman-teman bebekmu ke tepian sungai. Teman-temanku, baiklah, akan kuajak mereka ke tepian sungai. Kira-kira buat apa harus mengajak teman-temanku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Meskipun bingung, Bebek dan Tupai menuruti permintaan si kancil.
berada di tepi sungai. Nah, sekarang para bebek masuklah ke dalam sungai dan berjalanlah dengan saling berpegangan. Para bebek menuruti perintah kancil. Dengan hati-hati, mereka berjejer selebar sungai. Nah, Koko, sekarang kamu mempunyai jembatan. Lompatilah untuk para bebek untuk menyeberang. Ah, benar juga. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jamu untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya, Bebek. Aku akan mengambilkan jamunya untuk kalian semua. Dengan badan kecilnya, Koko Tupai memanjat pohon jambu dengan lincah. Wah, jamunya benar-benar segar. Pilihlah yang bagus-bagus, Koko. Sudah kupilihkan yang bagus-bagus nih. Kalian tangkap ya. Petik lagi, Koko. Ah, siap. Sedikit demi sedikit, buah jambu itu menumpuk semakin banyak. Akhirnya, Koko Tupai, Bebek, dan Kancil pun dapat menikmati jambu air berkat hasil kerjasama yang kuat. Sekarang kalian tadi sudah melihat ada dua video ya. Video yang pertama apa? Tentang apa? Kacamata. Yang ada? Sejarah proklamasi. Yang kedua? Ayo yang kedua ini kita apa? Tentang apa? Yang lain? Ya masih kan? Dan Pio dan Bebe ya. Nah menurut kalian dari dua cerita tadi mana yang termasuk fakta dan mana yang merupakan karangan dari pengarang? Menurutnya? Yang mana? Yang apa? Yang fakta, yang sejarah. Cerita berarti yang pertama ya. Terus yang kedua? Cerita itu merupakan fiksi. Ada pendapat lain yang bagus Abel ya. Tepuk tangan buat Abel. Terus, ada lagi pendapat lain? Sudah ada? Ya. Nah sekarang yang perhatikan. Video yang pertama tadi merupakan video tentang sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan video yang kedua merupakan apa? Persahabatan antara Bebek dan Tupai. Nah, video yang pertama merupakan fakta atau termasuk apa? Teks non fiksi. Ya, terus yang kedua persahabatan Tupai dan Teks tidak teliti. Apa? Karangan merupakan teks fiksi yang bagus. Nah, sekarang perhatikan. Silakan ibu minta kalian buat kelompok masing-masing 5 sampai 6 orang. Sudah semuanya? Sudah. Bentar ya, ibu minta kelompoknya. Nah, tugas kalian perhatikan. Ya, tugas kalian di sini silakan kalian baca terlebih dahulu. Dan ada dua tes bacaan di sini. Ya. Satunya yang pertama adalah kelinci kecil dan burung pipit. Ini yang pertama. Sedangkan tes yang kedua di sini ada serba serbi kelinci. Sudah dibaca dulu ya. Nah, setelah kalian baca, di sini ada LKM-nya. Tempat kerjanya, silakan kalian isi mulai dari tujuan, sumber informasi, bahasa dan tokoh serta kejadian dari cerita ini, dari dua cerita ini. Bisa? Semangat? Semangat. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Pagi kita